Oke, selanjutnya kita lanjutkan perkuliahannya. Ini adalah rumus-rumus yang sudah kita pakai. Ini rumus akhir yang sering kita pakai ya. Nanti lossnya cari, kalau kita mau cari daya terima itu daya kirimnya berapa, gain antena pengirimnya berapa, gain antena penerimanya berapa, dikurang dengan loss-loss yang ada. Loss-loss yang ada itu adalah gabungan daripada free space loss, transmitter receiver branching loss, ini antena misalignment loss, ini atmospheric loss, dan polarization mismatch loss. Oke, ini contoh soal ya. Saya terjemahkan contoh soalnya. Ini jadi PR atau tugas kalian untuk membuatnya. A satellite at a distance of 40,000 km from a point on the Earth's surface. Jadi, sebuah satelit pada jarak 40.000 km dari suatu titik di permukaan surface, Earth's surface, di permukaan bumi, radiates a power of 10 watt. Jadi meradiasikan atau memancarkan daya sinyal sebesar 10 watt. Jadi sebuah satelit ini dari jarak 40.000 km dia meradiasikan daya sinyal 10 watt from an antenna, jadi 10 watt dari sebuah antena, with a gain of 70 dB, dengan gain, antena itu punya gain 17 dB atau 17 dB, in the direction of the observer, pada arah ke penerima. Oke, tidak ada masalah pada arah penerima ini, kalian tidak usah terlalu dipikirkan. Yang disuruh itu apa? Find the flux density at the receiving point. Jadi carilah atau hitunglah apa nilai flux density pada titik terima. Jadi pada jarak 40.000 km di bumi ini, berapakah nilai density, flux density atau kerapatan daya fluxnya itu. Pakai rumus mana itu nanti kalau kalian cari, kalian bisa pakai rumus yang ini. Nih. PT-nya berapa? 10 watt, masukkan nilai. Kalau pakai rumus ini, nilainya harus dalam watt, tidak boleh dalam dB. Jadi kita akan masukkan nilai wattnya, gainnya juga tidak boleh dalam dB. Kalau gainnya dalam dB, kalian ubah dulu gainnya dalam kali atau biasa. Dan R-nya ini juga harus dalam meter. Kalau diketahui jaraknya tadi 40.000 km, berarti harus kalian ubah dari kilometer ke meter. Ya. Nah, pakai rumus ini saya tinggal dimasukkan, kalian bisa hitung sendiri. Kemudian tadi find the flux density at the receiving point. Kemudian pertanyaan berikutnya, and the power received by an antenna at this point with an effective area of 10 meters square. Jadi dan juga disuruh hitung daya terima oleh sebuah antena pada titik ini, di mana antena itu memiliki daerah efektif 10 meter kuadrat. Ya. Pakai rumus apa itu? Kalau kita disuruh mencari daya terima, maka kita bisa pakai rumus yang sudah kita bahas tadi ya. Daya terima itu adalah nih PR dengan IRP PT tambah GT. IRP ini PT tambah GT tambah GR kurang loss yang ada. Nah, jadi IRP ini kan PT tambah GT, PT-nya diketahui daya kirim, tapi harus dalam bentuk dB watt di sini. Tidak boleh dalam bentuk apa namanya? Tidak boleh dalam bentuk watt, tapi harus dB watt. PT tambah GT, GT-nya juga harus bentuk dalam dB, GR-nya bentuk dalam dB, kemudian dihitung loss-nya. Karena tidak diketahui loss antena misalignment-nya, atmospheric absorption-nya, polarization mismatch loss yang tidak diketahui, maka kalian menghitung cuma FSL ini saja. Free space loss ya. Free space loss itu rumusnya adalah 32,45 ditambah 20 log D. D itu jarak antara pengirim penerima. Tapi dalam rumus itu D-nya harus dalam nilai kilometer. Ditambah 20 log F. F-nya harus dalam megahertz ya. Nah, nanti kalian masukkan nilai FSL ini sebagai nilai loss, kalian bisa mendapatkan daya terima. Ya. Daya terima kan, the power received at the antenna this point with an effective area of 10 meter square. Jadi kalau dia memiliki
daerah efektif 10 meter. Kita lihat di sini. Oke. Ini kita tahu cara mencarinya ya. Dan yang kedua, the satellite in A dan soal jadi satelit pada soal A ini operates at a frequency of 10 GHz. Jadi beroperasi pada frekuensi 11 GHz. Jadi nanti kalau kalian mau mencari nilai tadi kan untuk soal A itu, kalau kalian mencari nilai FSL-nya, free space loss-nya 32,45 tambah 20 log D dalam kilometer tambah 20 log F dalam megahertz, maka F-nya sudah tahu. Berapa F-nya? F-nya itu 11 GHz. The receiving antenna has a gain of 42.3 dB. Jadi antena penerima memiliki gain 52,3 dB. Jadi gain antena penerimanya diketahui ini GR, gain antena penerima diketahui 50 dB. Maka kita bisa mencari daya terimanya, yaitu PT-nya tahu dari soal A, GT-nya tahu dari soal A. Berapa PT-nya? PT-nya kita ketahui adalah 10 watt, diubah dalam dB, berapa dB watt. Kemudian GT-nya 17 dB diketahui. Sehingga kalau GT yang diketahui, PT GT diketahui, ini RP diketahui, PT tambah GT tambah GR, GR diketahui tadi berapa? GR-nya diketahui tadi 52,3 dB. Losses-nya bisa dihitung tadi, karena frekuensi juga sudah diketahui dan jarak diketahui, maka kita akan dapatkan daya terima. Maka daya terima di sini dalam soal B ini find the receive power, carilah daya terima. Ya. Jadi kalau di sini soal nomor A yang disuruh dicari ini bukan daya terima ya, yang disuruh dicari di sinilah find the flux density. Jadi flux density itu apa? Flux density itu ini F. Rumusnya PT GT, PT dikali GT. PT-nya harus dalam watt, GT-nya harus dalam tidak boleh dalam dB, harus dalam kali, harus dikonversi kalau diketahui dalam dB jadi dalam kali dibagi 4 V R kuadrat. 4 dikali V dikali jarak antara antena ini di antara bumi dan satelit ya. Nah, jadi kalau yang tadi dicari find the flux density at the receiving point and the power received by an antenna at this point with an effective area of 10 meter square ya. Nah, bisa dicari ya. Oke. Saya rasa untuk soal nomor A ini tidak usah dicari yang ini power receive, kalian cari aja flux density. Jadi nomor A itu cari flux density pakai rumus tadi, sementara untuk soal B ini dicari nilai receive power, daya terima, PR. Ini cari F flux density ya. Yang ini tidak usah diabaikan aja lah kata-kata ini. And the power received by an antenna at this point with an effective area of 10 meter square ini kalian abaikan aja nih, coret nih. Oke, berikutnya kita membahas. Jadi ini yang tadi ya, ini tugas kalian ya, dikerjakan nanti untuk di GC. Berikutnya satellite system parameter back off loss. Ini loss yang disebut loss back off. Tapi loss back off ini teori saja lah ya. Traveling wave tubes used in satellite transponders are nonlinear devices. Jadi ada tabung-tabung gelombang berjalan adalah perangkat lah namanya, di perangkat atau komponen yang ada di satelit. Used in satellite transponders yang digunakan pada transponder satelit adalah perangkat yang non-linear, yang tidak linear. Artinya apa? Nanti dia akan memiliki kekurangan kalau dia perangkat non-linear ini. To reduce the amount of intermodulation caused by non-linear amplification of the high power amplifier, jadi untuk mengurangi total atau jumlah intermodulasi. Intermodulasi ini adalah adanya munculnya frekuensi-frekuensi lain gitu ya. Yang disebabkan apa? Intermodulasi ini disebabkan caused by non-linear amplification, disebabkan oleh adanya penguatan yang tidak linear yang dihasilkan oleh HPA atau high power amplifier. Jadi ada perangkat di satelit itu namanya nanti HPA. HPA itu fungsinya adalah untuk mengamplifikasi
Amplifikasi itu apa ya? Menguatkan sinyal. Jadi sinyal sebelum dikirim ke satelit, sebelum dikirim gitu ya, oleh antena itu dia dikuatkan dulu pakai HPA ini, High Power Amplifier. Tapi HPA ini biasanya penguatannya tidak linear atau non linear, sehingga kalau dia tidak linear penguatannya dia akan menghasilkan nanti apa yang disebut dengan intermodulasi. Ya. Jadi untuk mengurangi intermodulasi ini, the input power must be reduced. Jadi daya input juga harus dikurangi by several dB, beberapa dB. Jadi daya input itu harus dikurangi untuk mengurangi efek intermodulasi. Ya. Jadi beberapa dB akan dikurangi. Nah, supaya apa dia dikurangi dayanya? Supaya dia bisa bekerja HPA ini menjadi linear. Gitu. Dia bekerja menguatkan secara linear. Misalnya gini, kalau dayanya misalnya ada kalau karakteristik HPA-nya gini, dari daya sinyal yang masuk ke dia, kalau dayanya dari 0 sampai 10 dB watt misalnya, maka dia akan bisa menguatkan secara linear. Tetapi ketika dia menguatkan di atas 10 dB, maka sudah tidak linear lagi dia menguatkan. Artinya ada yang di frekuensi tertentu dikuatnya 10 dB, yang lain dikuatkannya kurang gitu. Sehingga menyebabkan tidak linear nanti munculnya intermodulasi. Nah, supaya tidak muncul intermodulasi ini, maka dayanya juga harus diturunkan. Daya yang mau kita kirim itu harus diturunkan sebelum dikuatkan oleh HPA ini gitu ya. Jadi diturun 10 beberapa dB, itu misalnya di 8 dB, tidak 10 dB lagi 8 dB itu. Sehingga HPA itu bisa menguatkan daya itu secara linear gitu. Ya, secara merata lah gitu kan. Nah, berapa pengurangan daya itu sebelum dia dikuatkan oleh HPA ini? Karena faktor kelemahan HPA yaitu dia tidak linear, berapa daya yang dikurangi tadi several dB ini, beberapa dB ini, berapa nilai beberapa dB itu? Itulah yang disebut dengan back of loss ya, back of loss. The amount of the output level is back off from rated levels is equivalent to a loss. Jadi jumlah level daya yang dikurangi tadi itu disebut dengan sama artinya juga dengan loss kan, adanya peredaman kan. Nah, daya yang dikurangi tadi supaya dia bisa bekerja pada daerah linear pada HPA, pada high power amplifier, itu daya yang dikurangi tadi, jumlahnya itu disebut dengan loss. Yang lossnya itu secara spesifik disebut dengan back of loss. Nah, dilamakan dengan LBO. Nah, inilah salah satu jenis loss pula yang ada di satelit saja. Ya, yang ada di satelit. Kenapa ada di satelit saja? Karena memang itu karakteristik daripada satelit. Karena di satelit itu ada HPA. Jadi sebelum daya itu dikirim ke bawah supaya daya itu bisa pancarnya jauh sampai ke bumi, maka dia harus dikuatkan pakai HPA, High Power Amplifier. Tapi High Power Amplifier ini memberikan nilai loss yang disebut dengan back of loss. Ya. Nah, ada satu parameter daripada satelit ini disebut dengan Effective Isotropic Radiated Power atau EIRP. EIRP atau EIRP kalau bahasa Inggrisnya, EIRP, singkatannya Effective Isotropic Radiated Power, is defined as an equivalent transmit power and is expressed as EIRP ini didefinisikan sebagai daya transmit equivalent dan diekspresikan sebagai rumus EIRP dalam dB sebenarnya daya kirim dikurang LBO. LBO itu tadi yang kita sebut dengan loss, back of loss yang barusan kita pelajari, dikurang dengan loss LBF. Apa itu LBF? Total branching and feeder loss. Loss karena adanya percabangan di perangkat-perangkat yang ada di satelit itu. Ya, misalnya bercabang, ada juga feeder, itu menghasilkan loss. Maka ada loss branching and feeder, BF, branching and feeder, ditambah dengan GT, gain antena satelit untuk mengirim GT. Oke, misal contoh, for a station transmitter with an antenna power of 10,000 watt. Jadi untuk sebuah stasiun
transmitter pengirim dengan daya antena 10.000 watt. Jadi daya kirimnya 10.000 watt PT ya nih, PT-nya 10.000. Back off of 3 dB, jadi back off loss-nya atau LBO, back off loss 3 dB. Total branching and feeder loss is 3 dB. Jadi branching and feeder loss ini apa? L apa nih? LBF ya. Branching and feeder loss itu 3 dB, 3 dB. And the transmit antenna gain of 40 dB. Dan sebuah gain antena pengirim GT ini berarti. Ini yang ini GT 40 dB. Determine the EIRP. Jadi carilah atau tentukan berapa EIRP-nya. Ya mudah saja, masukkan aja ke sini. PT-nya berapa, LBO-nya berapa, LBF-nya berapa, GT berapa. PT-nya 10.000 watt. Ini harus diubah 10.000 ini ke dalam dB watt. Watt diubah ke dB watt. Kalau dalam rumus ini diubah ke dalam dB watt. Back off loss-nya 3 dB sudah dalam dB, masukkan ke sini. Branching and feeder loss-nya sudah dalam dB, 3 dB masukkan ke sini. Gain antena pengirimnya berapa? 40 dB sudah dalam dB, masukkan ke sini. Cuma PT-nya saja yang kalian ubah menjadi dB watt. Maka kalian kalian operasikan PT kurang LBO kurang LBF tambah GT. Dapat IRP-nya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya.